Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Salam dari SPN Mojokerto. Pada hari ini kita kembali bertemu lagi dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Maret 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang memberkati kami, yang menyertai kami pada hari ini. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu ajarlah kami Bapa, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Ibrani pasal 1 ayat 3. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kembali kami bacakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kembali nats ini mengingatkan kita siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus itu bukan hanya sebagai utusan, bukan hanya sebagai guru, tetapi Yesus itu juga sebagai Allah Bapa. Sehingga kita bisa menyimpulkan melalui Yesus, melalui pengenalan kita terhadap Yesus, maka kita bisa melihat bagaimana wujud daripada Allah. Bisa kita analogikan Bapak Ibu Saudara-saudari seperti matahari, cahaya matahari. Kita melihat dan merasakan cahayanya, tetapi cahaya itu juga sekalian matahari. Dan itu yang kita lihat di dalam diri Yesus. Jadi ketika ada banyak pendapat mengatakan bahwa dia adalah hanya sebagai perantara, dia adalah hanya sebagai guru, dia adalah hanya sebagai pengajar, tetapi nats ini mengatakan kepada kita tidak, Yesus itu adalah wujud dari Allah. Lalu melalui nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat juga bagaimana Yesus itu menjadi pusat dari segala ciptaan. Artinya setelah dunia ini diciptakan oleh dan untuk Dia, lalu Tuhan menunjukkan kuasanya dan juga kedaulatannya atas dunia ini. Dia yang menyertai, Dia yang memberkati, Dia yang membentuk dunia ini sesuai dengan keinginannya sendiri, dan Dia juga yang memberikan kuasa kepada manusia, kepada kita untuk ikut serta memelihara, dan bahkan diberikan juga tugas kewajiban untuk berkembang. Lalu ada juga kita lihat tugas yang lebih mulia yang kita lihat daripada kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yaitu Dia adalah penopang semesta alam. Artinya melalui firman, melalui kuasa firman-Nya, Yesus memelihara dan mengatur seluruh ciptaannya. Dia mengatur dan seluruh ciptaannya, menunjukkan kedaulatannya kepada dunia ini, kepada ciptaannya, bahwa hanya Dialah Allah yang berdaulat. Lalu yang ketiga, kita juga melihat dari nats ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana Yesus itu sebagai sosok penebus. Ia telah menyelesaikan penyucian dosa melalui pengorbanannya dan memberikan kepastian pengampunan dosa. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudari kami ingatkan bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini datang untuk memerintah.
Tetapi itulah Yesus yang kita kenal, dia memilih jalan salib. Tentu pertanyaan akan ada banyak di dalam benak kita, di dalam hati kita, bagaimana, kenapa Yesus harus memilih jalan salib? Dan inilah jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah penyucian dosa. Melalui kematiannya di kayu salib, dia telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, ia berkuasa tertinggi. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh Yesus sendiri. Setelah dia menyelesaikan penyucian dosa kita, maka dia kembali ke samping sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia duduk di sana bersama Bapa. Artinya dia juga memiliki kuasa tertinggi. Melalui 5 bagian tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita lebih dekat mengenal, lebih jelas mengenal siapa sosok Yesus itu. Dan semoga firman Tuhan hari ini membuka hati kita untuk lebih dekat, untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus, sebab kehadirannya di dunia ini itu semua sebagai bentuk daripada kasih Allah Bapa, supaya kita diselamatkan. Dan dia telah memberkati kita sampai saat ini, dan sekarang dia telah berada di tempat yang tinggi. Dia mempunyai kuasa tahta tertinggi dan kedaulatannya mutlak dalam hidup kita. Untuk itu marilah lebih dekat, mari percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, lakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan memampukan kita untuk melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam hati kami masing-masing. Bapa, berkatilah kami kemanapun kami melangkah, berkati setiap aktivitas kami pada hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasihanilah kami Bapa, kasihanilah kami Bapa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.